Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Fathiwibowo, pelaksana di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Pabean C Melabuh. Izinkan pada kesempatan Selasa sharing kali ini, saya akan membahas tentang whistleblowing. Whistleblowing ini sendiri bukan hal yang asing di telinga kita. Dulu di Indonesia pernah ada kasus yang membawa istilah whistleblowing. Kasus itu tentang adanya laporan korupsi di salah satu lembaga pemerintah di Indonesia. Ya, itu gambaran awal whistleblowing di pembicaraan kita hari ini. Selanjutnya, kenapa whistleblowing? Ya, kalau kita artikan secara mentah dari bahasa Inggris ke Indonesia, whistleblowing berarti manipulate. Sedangkan kalau kita memaknai dari istilahnya, whistleblowing sebenarnya adalah sebuah pelaporan adanya tindakan yang melanggar hukum, berbahaya, atau seperti itu di sebuah institusi atau organisasi. Sedangkan keduanya dirasa tidak menyatu, yang satu manipulate, yang satu pelaporan tindakan melanggar hukum. Jadi, mengapa menggunakan istilah whistleblowing? Pertama, kita ambil contoh filosofinya di seorang wasit yang ketika di lapangan ada sebuah permainan bola, ada pelanggaran, maka wasit akan manipulate. Dan apa yang terjadi? Seluruh perhatian satu lapangan akan tertuju ke wasit. Semua orang akan memperhatikan wasit. Ada apa? Kenapa wasit manipulate? Itulah yang ingin diambil dari makna whistleblowing. Di sini sang pelapor melaporkan suatu kejadian dan ingin mendapat perhatian masyarakat, atau dalam hal kecil ingin diperhatikan oleh pihak yang tempat sang pelapor melaporkan pelanggaran tersebut. Itu adalah mengapa pada umumnya menggunakan istilah whistleblowing sebagai istilah dalam pelaporan tindakan yang melanggar hukum dalam institusi. Selanjutnya, whistleblow. Di sini ada beberapa subbahasan, yaitu ada whistleblowing, whistleblower, dan internal dan eksternal. Di sini dari whistleblowing sendiri sebagai sebuah kata kerja, manipulate. Dalam hal ini dikatakan sebagai pelaporan. Ya, pelaporan seperti yang saya bahas di awal tadi, pelaporan adanya usaha untuk menguak, membongkar sebuah tindakan yang dirasa berbahaya, ilegal, atau melanggar hukum di sebuah institusi atau organisasi. Itu sebagai gambaran dasar apa itu whistleblowing. Selanjutnya adalah sebuah pelaporan pasti ada orang yang melapor, sang pelapor. Di sini disebut whistleblower. Whistleblower sendiri dalam artian adalah karyawan atau mantan karyawan pekerja di institusi atau organisasi tersebut yang melaporkan adanya tindakan yang melanggar hukum. Dan dalam pelaporan sendiri ada dua jenis, internal dan eksternal. Untuk pelaporan internal sendiri bisa diartikan seperti ini, seorang karyawan atau mantan karyawan mengetahui adanya pelanggaran dan membicarakannya kepada sesama karyawan atau ke atasan langsung di dalam institusi tersebut. Itu adalah pelaporan internal. Yang kedua adalah pelaporan eksternal. Di sini pelaporan eksternal masih sama, pelapornya adalah orang dari dalam institusi tersebut, namun dia melaporkannya keluar institusi. Kemana dia melapor? Ada banyak. Sebagai contoh, bisa ke media, bisa ke pengacara atau lembaga hukum, bisa juga ke LSM. Banyak pilihan. Dan hampir bisa dipastikan, orang yang melapor keluar institusi bisa dibilang diberhentikan dari pekerjaannya di institusi tersebut. Yang selanjutnya, baik atau buruk. Banyak pendapat bermacam-macam, pemikiran bermacam-macam tentang whistleblowing. Banyak yang saya baca dan saya dengar ketika ditanya apa yang terbesit di pikiran ketika berbicara tentang whistleblowing. Ada dua jawaban yang saling bertolak belakang, dua klaster besar jawaban. Yang satu ketika ditanya apa yang Anda pikirkan tentang whistleblowing, yang satu akan menjawab pahlawan, berani, penegak hukum. Namun di sisi lain, ketika ada pertanyaan serupa ditanyakan ke klaster satunya, mereka akan menjawab apa yang Anda pikirkan ketika membicarakan tentang whistleblowing. Jawabannya adalah duri, tikus, racun, pengkhianat. Kedua jawaban ini tentu sangat bertolak belakang. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah kasus pasti ada sisi baik, sisi buruk.
Ada sisi di sini, ada sisi di mana dia tahu ada kesalahan, tapi dia mewajarkan hal tersebut dan ikut melakukannya. Dan yang kedua adalah sisi yang tahu di situ ada kesalahan, tapi dia ingin meluruskan, ingin mengembalikan ke jalan yang benar. Itu. Jadi apakah ini baik dan buruk tergantung kita ada di sisi yang mana yang kita perjuangkan. Selanjutnya, ketika ditanya, di mana Anda ketika berbicara tentang whistleblowing? Apakah sebagai orang yang berbicara tentang pahlawan atau orang yang berbicara tentang pengkhianat? Semua itu tergantung di mana Anda berdiri, di sisi mana Anda berjuang. Jadi, di mana posisi Anda? Selanjutnya, di Kementerian Keuangan secara umum, atau di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara khusus, dan lebih khususnya lagi di kantor Bea Cukai Melabuh, sudah ada sistem terpadu tentang pelaporan adanya pelanggaran. Seperti ada SIPUMA, whistleblowing, sistem, dan sebagainya. Dan di Bea Cukai Melabuh sendiri sudah ada pilihan kemana Anda ingin melapor jika dirasa ada sebuah pelanggaran atau hal yang salah tentang Bea Cukai. Dan pelaporan sendiri tidak hanya tentang siapa yang ada di dalam, tentang apa yang di luar juga bisa. Katakanlah ada sesuatu hal yang salah tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang cukai, atau mungkin kepabeanan, bisa dilaporkan ke Bea Cukai melalui pilihan media komunikasi di samping ini. Ada email Bea Cukai Melabuh, telepon bisa melalui WhatsApp ataupun Telegram, ada Instagram, Facebook, dan website Bea Cukai Melabuh. Semua bisa diakses dengan mudah di zaman yang teknologi mudah diraih, dan Bea Cukai sangat terbuka dengan segala laporan. Oke. Sekian topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah tutur kata maupun gestur, saya mohon maaf. Kesalahan pribadi dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.